Ya, saya sendiri memang di perjalanan karir, saya itu orang teknologi, Pak. Jadi memang saya membangun karir saya di tech ya, digital gitu. Sampai kemudian 2016, 2017 waktu saya kerja di Singapura, terus kemudian bos saya yang di sana bilang, balik aja ke Jakarta, dia bilang, kembangin bisnis yang berhubungan dengan kripto. Saat itu saya masih absurd tuh, kripto apa gitu ya, blockchain apa, kan nggak ada yang tahu gitu. Terus saya pelajari singkat dan akhirnya saya bilang oke, saya ambil gitu. Jadi akhirnya di perjalanannya saya bergabung dengan beberapa partner yang lain untuk kemudian membangun toko kripto gitu. Jadi pembicaraan kita di awal itu karena memang saya orang teknologi adalah kami percaya pada penerapan teknologinya daripada hanya sekedar kita berbicara harga Bitcoin kadang naik kadang turun gitu ya. Tetapi kita berbicara bagaimana teknologi ini akan berkembang nantinya gitu. Itu yang menjadi pondasi dari toko kripto gitu. Jadi kami adalah orang yang percaya pada teknologinya, bukan hanya percaya terhadap harga kripto yang naik dan turun gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, berjalannya waktu kok malah asik gitu ya. Kok malah menikmati, jadi keterusan itu, Pak. Dan memang saya pribadi bukan hanya tech, tapi saya juga ngambil pendidikan selain teknologi juga ekonomi gitu. Jadi ada dua pondasi kuat yang kemudian saya kembangkan dari diri saya, dari sisi teknologi dan juga dari sisi ekonominya. Dari kecil kita juga nggak tahu ya bahwa kripto itu ada gitu ya. Dulu saja waktu kecil yang namanya internet aja masih susah tuh. Saya ingat banget tuh nyolok-nyolok lah, harus setting ini APN yang lain-lain gitu ya. Ya pastinya kita nggak ada yang kebayang bahwa akan ada kripto gitu. Tetapi memang tadi yang saya sampaikan bahwa di perjalanannya saya ngelihat bahwa ini menjadi sebuah produk yang sifatnya revolutionary ya ke depannya. Dan saya merasa bahagia dan saya merasa ini aja ya, lucky ya. Saya orang yang juga masuk di awal-awal lah bahasanya. Walaupun kemudian memang masih banyak orang yang masuknya dari 2009, 2010 gitu. Sedangkan saya masuknya baru di 2016 kan. Ya tetapi perjalanannya saya ngeliat bahwa ini masih belum terlambat. Ya termasuk kita sekarang nih di 2022 masih belum terlambat bagi kita untuk kita mempelajarin juga soal kripto dan teknologi blockchain. Satu, suka dukanya dari keluarga, saya dibilang bahwa wah kripto itu haram ya, dia bilang. Wah itu duka banget kalau yang nanya adalah orang tua ya. Tapi kemudian ya saya menjelaskan apa adanya, saya menjelaskan bagaimana teknologinya bekerja, bagaimana sebenarnya ini tidak merugikan orang gitu ya. Ya saya pikir itu menjadi sebuah kekuatan juga gitu, bahwa saya didukung oleh keluarga. Nah, yang lain-lain sebenarnya ya kayak misalnya kita bercerita di 2016-2017 yang tadi saya bilang, ketika saya ngomongin soal blockchain ya, karena memang kami percaya itu, nggak ada satu orang pun yang dengar, Pak. Jadi kita bikin acara yang datang cuma 3-5 orang gitu. Ya kan, tapi sekarang kalau kemudian kita ngomongin tentang crypto, blockchain, wah itu bisa ratusan itu. Saya besok insya Allah ada event ya. Ya maksudnya dalam waktu dekat ini saya ada event juga dengan IPB, Institut Pertanian Bogor. Ini kurang lebih audiensnya udah lebih dari 500 orang yang daftar gitu. Nah jadi kan beda banget nih. Tahun 2017 saya cuma 5 orang, Pak, saya ingat betul. 2022 sekarang udah 500 orang yang kemudian mendaftar untuk kemudian bisa join ke acara. Jadi progresnya luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti di 2027-2028 udah ada ribuan orang yang kemudian mereka juga tertarik untuk pengen tahu soal kripto dan seterusnya. Jadi ya itu juga menjadi part yang menarik ya. Ya selain itu pasti hubungan terhadap regulasi ya, atau regulator itu sendiri. Di awal kita 2016-2017 nggak ada, Pak, yang namanya aturan soal kripto di Indonesia. Orang semuanya berjalan, orang semuanya berusaha semaunya dia. Tetapi untuk kita, orang yang mengerti aturan, kita yang mengerti resiko, ini kan berbahaya nih. Jangan sampai kita jalanin sebuah bisnis tapi nggak ada ikatannya tuh, ya kan? Nah ini yang bahaya. Nah akhirnya ya udah mulai bikin aturan. Nah ngomongin aturan beda lagi challengingnya ya kan.
challengingnya yang ini begini, yang itu begitu, terus kemudian bikin kira-kira mengakomodir kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi ada hal yang menarik gitu ya, sampai sekarang ya kita sekarang udah punya partner pemerintah gitu ya, Kementerian Perdagangan. Kita ngomongin otoritas atau yang lain kayak misalnya kepolisian, pihak-pihak yang lain yang juga supporting terhadap industri ini sih. Itu yang menarik ya Pak ya. Saya sampai menyela dulu nafas karena sebelum akhirnya diketok palu lah saat itu di MUI, bahwa kami itu diajak untuk diskusi di DSN namanya, Dewan Syariah Nasional ya, terhadap kripto. Kita menjelaskan apa itu kripto, bagaimana mekanismenya, pro and cons-nya dan yang lain-lain. Kita juga ngelihat bahwa ini pasti ada puzzle yang belum sempurna gitu, yang akhirnya kemudian dilihat oleh negara kita, terutama di otoritas keagamaan ya MUI, bahwa ini dianggap menjadi berbeda gitu. Karena apa? Saya membandingkan di beberapa negara yang lain yang juga basisnya adalah Muslim gitu ya. Kita ngomongin halal atau haram gitu. Mereka udah ada sebuah rilis yang mengatakan bahwa kripto itu halal gitu ya. Tapi kemudian kita lihat dulu nih kripto yang karakternya seperti apa, modelnya seperti apa. Tapi bukan secara keseluruhan ekosistemnya nih dibuat haram gitu. Tapi sekali lagi kami menghargai apapun keputusan yang ada. Kita tetap berdiskusi, mensupport gitu ya. Itu yang menjadi kesempatan kami untuk bisa menjelaskan lah ya ke pihak-pihak sana. Jadi sekali lagi bahwa dinamikanya itu kayak gitu tuh Pak. Nah yang cukup menarik adalah yang menjadi kekhawatiran kami juga ketika kemudian kripto saat itu dianggap haram ya, karena udah ada rilisnya. Kita khawatir kan kripto kita turun perdagangannya, terus kemudian usernya turun, malah sebaliknya Pak, naik. Jadi setelah ada fatwa saat itu dianggap fatwa haram ya, malah kripto itu jadi naik. Tahun 2021 ya, 2021 yang mana kemudian kita sempat khawatir tuh ya kan, wah ini market lagi bullish soalnya. Ini begitu ada kena haram ya, kita kena dampaknya. Ternyata nggak kena dampaknya Pak. Jadi apa yang mau saya sampaikan bahwa masyarakat Indonesia ternyata ya saat itu mereka sudah bisa memposisikan dan bisa memproposikan bahwa oh saya tahu kok yang mana yang menurut saya dan yang saya yakinin benar gitu ya. Adanya aturan itu ya memang ada di sana untuk kemudian menjadi pedoman. Tetapi bahwa fatwa yang kemudian kita ketahui itu bukan menjadi barang itu kan menjadi pedoman ya bagi kita ya. Nah itu yang akhirnya kita ngelihatnya bahwa oh ternyata ya interestnya orang nggak berubah gitu, masih tetap untuk tertarik lah ya. Ya itu tadi dianggap haram yang terakhir kan, tapi itu udah lama tuh 2021 gitu. Belum ada. Sampai sekarang belum ada pembaruan. Ya walaupun kita tetap aja, walaupun itu kayak kemarin saya di muktamar apa gitu ya, saya lupa. Bukan, ada satu lagi. NU kita juga sempat diajak. Di Lampung kita sempat diajak. Cuman saat itu akhirnya nggak jadi, saya nggak tahu kenapa ya. Tapi setelahnya di daerah Jawa Timur gitu, saya lupa. Nah itu juga sama itu. Mereka juga mengajak dari pedagang kripto ya untuk bisa kontribusi. Ya itu yang kita jelaskan sih selama ini. Jadi ya tadi yang saya sampaikan juga jangan keliru ya. Kita menghargainya keputusan itu tadi. Tadi ya balik lagi kembali ke individualnya kan ya sebenarnya. Saya itu punya keluarga yang super power sih. Maksudnya saya selalu mengatakan bahwa saya punya istri terutama ya yang memang mengerti banget gitu. Ya kadang-kadang saya sempat curhat kalau ke teman-teman yang lain, waduh saya kalau ketemu anak saya itu sehari cuma 1,5 jam untuk saya bisa berinteraksi gitu ya. Kadang-kadang malah semingguan saya nggak ketemu anak saya pada saat dia melek gitu ya. Tapi sesuatu hal yang menarik adalah saya juga mencintai industri ini gitu, dan industri ini harus dibangun oleh orang-orang yang passionate ya, orang-orang yang memang harus strong lah gitu.
kalau saya pribadi memang olahraganya ada, cuman memang nggak sebagus dulu ya. Maksud saya kalau kemudian kita ngomongin kripto 2018, 2019, 2020, itu saya masih aktif rutin tuh untuk olahraga setiap hari. Kalau sekarang ya cuman lari kadang-kadang juga cuman ya ada PT-nya gitu ya. Cuman nggak terlalu intensif lagi lah untuk olahraga. Tapi yang menjaga ini kesehatan ya biasanya tetap harus ada keringat kan Pak. Tetap harus ada keringat, terus kemudian juga tergantung sih kalau misalnya ngomongin makan, tergantung lagi tiba-tiba lagi banyak order apa enggak, itu kan juga berpengaruh ya. Tapi ya alhamdulillah diberikan kesehatan lah sekarang. Alhamdulillah nggak ada Pak, mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan. Jadi kalau sekarang itu ya tadi saya bilang makan tergantung orderannya dari kriptonya banyak apa enggak gitu. Kalau misalnya ada banyak dinamika atau problematika ya mungkin makanannya udah agak ngaco ya. Tapi kalau misalnya pas lagi santai, enjoy atau agak santai gitu ya makanannya ya yang sehat lah. Tapi kalau misalnya udah problem tuh makanannya udah ngaco lah pokoknya udah. Ya itu sih, jadi kadang-kadang kalau misalnya contoh kayak kemarin ya, waktu G20, kemarin B20, G20 itu saya 2 minggu tuh nggak di rumah. Campur tuh, saat itu masih di Solo itu saat itu ada acara dengan Mas Wali, habis itu baru dari Solo ke Bali tuh. Jadi di Solo 3 hari, di Bali hampir 10 hari lebih lah gitu. Nah waktu pas di Bali, dapat waktu Sabtu Minggu, akhirnya saya terbangkan istri sama anak ke Bali. Padahal sebenarnya nggak ada planning. Jadi saat itu kayak saya bilang, waduh nih saya kangen anak gitu ya untuk kemudian bisa punya quality time lah. Akhirnya saat itu Sabtu Minggu itu pun loncat-loncatan tuh. Karena Sabtu Minggu waktu pas saat itu masih B20. B20 itu di hari Minggu kan. Saya ada istri, yaudah di hotel, yaudah saya loncat sebentar, habis itu balik lagi gitu. Jadi ya harus pinter-pinter kayak gitu sih. Ya sisanya kadang-kadang kayak di Jakarta ya staycation sambil kerja. Jadi besok ini saya ada dipanggil oleh OJK untuk ngasih materi edukasi. Ya sambil sekalian staycation lah, sambil ya jalan-jalan lah sama anak lah, quality time. Kalau enggak susah ya, curi-curi waktu sih. Saya tuh makanya saya bilang tadi kalau misalnya saya boleh meratakan gitu ya, rata-rata seminggu paling saya ketemu anak saya 1 jam atau 2 jam per harinya. Nggak lebih dari segitu sih. Ya kebanyakan di luar lah, main di luar segala macam gitu. Kadang-kadang malah pulangnya udah malam jam 12, jam 1 baru selesai meeting ya. Terus kadang-kadang jam 5 itu udah ada di lapangan golf lagi Pak soalnya. Jadi ya golf juga part dari bisnis ini untuk kemudian kita pengen ya diskusi dan segala macam. Nah itu ya soalnya itu pernah kejadian selama 2 minggu. Habis itu saya bilang dalam hati, wah ini nggak sehat ini, saya bilang. Akhirnya ya diperbaiki. Tapi kadang-kadang begitu udah diperbaiki lupa lagi kan. Wah kebablasan lagi. Jadi kadang jalanin lupa diri, ingat, abis itu diperbaikin, abis itu jalanin lagi, lupa diri, ingat lagi, kayak gitu terus tuh siklusnya. Saya aja sekarang untuk chat istri saya itu saya sampai pin. Jadi kalau di WhatsApp itu ada pin, kalau saya nggak pin itu chatnya udah entah kemana-mana itu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang ngechat segala macem lama balasnya, ya kalau misalnya pas lagi ada kesempatan pasti gitu ya. Ya contoh ini misalnya saya tinggal kita diskusi ini, confirm ada 50 chat itu langsung. Habis itu saya nggak tahu lagi mau ngapain tuh. Makanya biasanya kalau istri itu saya paling atas dan itu satu-satunya yang saya pin kan. Video call saya nggak terlalu bisa karena memang ngurusin yang lainnya juga. Jadi kadang-kadang waktu-waktu tertentu pun saya gunakan untuk balas komunikasi ke orang. Karena sekarang pun kalau kayak kita ya merasa bahwa orang megang handphone itu bukan main game Pak, ngebalasin kerjaan gitu ya. Nah itu yang terjadi di saya gitu. Jadi megang handphone itu malah saya nggak ada satupun game di handphone saya.
Orang pada main game kadang-kadang wah enak juga ya, tapi bagi saya ngebalas chat itu jadi lebih tanggung jawab sih. Saya ada 3 PA Pak sekarang. Udah 3 Pak. Udah 3 dibantu sama ada yang nulis juga ya Mas Bianda, 4 berarti. Itu pun masih kalang kabut juga. Malah kadang-kadang mereka yang suka bingung sendiri kan, Mas sehat Mas. Udah ada 3 saya, udah ada 3. Satu yang nempel terus, ada yang satu yang jadwal gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi ada total ada 4 lah ya, sama ini nulis. Jadi bukan nggak ada, tapi memang cukup padat, cukup etik. Makanya ini kadang-kadang ya loncat-loncat ya. Ya syukurnya apa ya, partner, teman gitu ya, dan keluarga tadi yang saya bilang, mereka ngerti gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang memang saya nggak bisa, atau kemudian memang kadang-kadang responnya telat segala macam, ya karena memang mereka mengerti situasionalnya gitu ya. Ya itulah.